Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka membuat gagasan kerangka topik tentang COVID-19 melalui video ini. Tak lupa yang saya hormati Bapak Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Jailani Alpansori. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam membuat video YouTube tentang COVID-19. Virus Corona. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sedangkan wabah COVID-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dan WHO menetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Sejak itu virus telah menyebar ke seluruh dunia dan per 20 Mei 2020 telah menginfeksi lebih kurang 4.806.299 orang dan menyebabkan 318.599 kematian. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, wanita, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di wilayah Cina dan sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Dan untuk gejalanya, gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua itu batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia dan sebagainya.
atau juga seperti waktu virus SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19 dari batuk ataupun bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau disebut dengan APD untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka yang berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda, ikuti panduan ke tempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup hidung atau mulut Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Saat ini Indonesia sudah menjadi negara endemik, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan air yang bersih, yang mengalir, dan tetap menjaga kesehatan. Pandemi COVID-19 mungkin belum berakhir, tetapi hidup harus terus berjalan. Apakah kita ingin terus hidup dengan pembatasan? Apakah kita terus-menerus mengasingkan diri di rumah? Tentu saja tidak jawabannya. Tentunya kita ingin kembali bekerja, sekolah, beribadah, dan bersosialisasi agar tetap produktif jika terus-terusan terpuruk dalam pandemi. Cepat atau lambat, pertumbuhan sosial, budaya, atau ekonomi akan melambat. Industri akan berhenti berfungsi dan masyarakat akan kehilangan pendapatan. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan gaya baru yang disebut dengan new normal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.